Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana skuad Persib Bandung semalam atau kemarin malam sudah berangkat ke Cina ya untuk menghadapi Zhejiang FC di ajang ACL 2, teman-teman. Nah, sedikit update mengenai pertandingan yang nanti akan disiarkan tanggal 3 Oktober, karena hari ini sudah masuk di bulan Oktober, minggu pertama, hari pertama dan tanggal pertama gitu ya, tanggal 1 Oktober, yang mana ya tinggal menyisakan 2 hari lagi atau H-2 antara Zhejiang FC menghadapi Persib Bandung, teman-teman. Nah, ini untuk Persib Bandung sendiri memang ke Cina tidak dengan persiapan yang terbaik gitu ya, karena beberapa pemain ternyata diputuskan tidak dibawa menghadapi Zhejiang FC itu, termasuk beberapa pemain yang menjadi andalan Persib Bandung di setiap laganya, teman-teman. Nah, nanti akan kita coba share siapa saja pemain yang tidak dibawa dan alasannya. Namun kita update dulu mengenai Zhejiang FC ini, ya sama-sama belum meraih kemenangan di pertandingan perdananya. Jadi ketika main di kandang pertama, Zhejiang ini kalah dari Lion City Sailor, klub asal Singapura, padahal bermain di kandang gitu ya. Nah, ini juga Persib Bandung ketika bermain di kandang juga dikalahkan oleh Pot FC dengan skor 0-1. Nah, ini kedua tim di ajang ACL ini memang sama-sama belum meraih kemenangan. Memang kalau untuk Persib Bandung sepertinya saat ini meraih atau mengusung target kemenangan, teman-teman, dengan membawa 4 striker langsung ditambah beberapa gelandang yang memang berpotensi dijadikan atau untuk membantu serangan Persib Bandung agar lebih tajam. Sehingga ya kalau melihat dari skuadnya, insya Allah lah Persib bermain akan menyerang gitu ya, dan akan secara terbuka. Dan ini juga menjadi satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa ya kalau memang Persib Bandung menurut Bojan Hodak mentalnya sedang bagus-bagusnya, dari 7 pertandingan di Liga 1 belum terkalahkan. Begitupun sebaliknya dengan Zhejiang FC, kemungkinan mentalnya sedang ada di bawah, teman-teman. Bisa jadi karena dari 6 laga di semua ajang Zhejiang FC ya belum pernah meraih kemenangan katanya, atau ya memang maksimal draw gitu ya, draw kalah, jadi belum pernah menang. Nah, kebalikan dengan Persib, dari 7 laga Persib belum pernah terkalahkan, kalau tidak draw ya menang gitu hasil dari pertandingannya. Nah, ini kita coba tunggu hasilnya bagaimana tanggal 3 Oktober mendatang, dan disiarkan langsung, teman-teman. Dicatat tanggalnya 3 Oktober hari Kamis. RCTI akan menyiarkan langsung mulai 18.30, tapi kick off-nya tetap jam 19.00 atau jam 7 malam. Namun dari setengah 7 malam sudah dimulai untuk wawancara dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini juga kalau yang tidak bisa menyaksikan di televisi, itu bisa menyaksikan via live streaming di RCTI Plus atau Vision Plus, atau ya memang link-link yang tidak official lainnya lah. Jadi link unofficial itu biasanya 15 menit sampai 10 menit sebelum pertandingan itu sudah banyak beredar di media sosial. Mangga kalau yang memang tidak mempunyai kuota, tidak mempunyai paketan, ya dicari saja link-link tersebut gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini update mengenai pemain Persib yang tidak dibawa oleh Persib Bandung. Pertama, bek andalan yaitu Gustavo Franca. Nah, ini Gustavo Franca akhirnya dinyatakan tidak dibawa oleh Bojan Hodak karena mengalami cedera, teman-teman. Ini cederanya masih belum begitu jelas, masih belum perlu diobservasi lebih lanjut, karena apakah ini otot paha atau memang hamstring gitu ya. Jadi ya inilah nanti kita coba update lagi perkembangan dari Franca, tapi yang jelas tidak akan dibawa ke Cina, dan memang sudah tidak dibawa gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang memang
mudah-mudahan segera pulih karena ya selepas menghadapi Zhejiang FC ini di ACL 2 itu Persib Bandung akan libur panjang sampai dengan tanggal 18 Oktober menghadapi Persebaya Surabaya big match gitu ya. Nah ini ya lumayan lah manfaatkan waktu liburnya hampir dengan 2 minggu mendatang itu dikasih libur. Ya ini juga Gustavo Franca bukannya tanpa alasan gitu kenapa memang sampai tidak dibawa kalau sakitnya masih bisa ditahan, tapi Bojan Hodak juga tidak mau ambil resiko, ternyata ya ditinggalkan gitu ya, walaupun ya mungkin si pemain merasa saya kuat, saya sanggup, tapi akhirnya tidak dibawa karena takutnya lebih memperparah untuk cederanya gitu katanya. Jadi ya sudah. Nah penggantinya ini akhirnya yang dibawa adalah Victor Igbonevo dengan meninggalkan Jupe, teman-teman. Jupe ditinggalkan karena lebih memilih dari Victor Igbonevo. Nah inilah untuk jawaban berkelas dari Bojan Hodak adalah kenapa lebih memilih Victor Igbonevo daripada Ahmad Jufrianto, atau ya kemungkinan kan Victor nanti akan diduetkan dengan Nick Kuipers gitu ya. Nah ini juga Bojan Hodak menjawab bahwa setiap pemain yang tidak bisa bermain ya harus digantikan pemain yang lainnya, karena setiap pemain itu dibayar, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan kata-kata Bojan Hodak, setiap pemain yang tidak bisa dimainkan harus digantikan pemain lainnya karena mereka sama-sama dibayar. Jadi biar tidak magabut gitu ya, tidak gabut. Nah ini juga kenapa harus Victor Igbonevo. Ya Bojan Hodak tentunya punya pertimbangan sendiri, atau bisa ya bagaimana lah nantinya diganti oleh Coach Ijan juga mungkin bisa ya menjadi back atau bagaimana lah. Tapi sepertinya kalau Bojan Hodak tidak terpengaruh dengan hasil yang kemarin menghadapi Madura, kan banyak negatif gitu ya yang menyerang Victor Igbonevo. Tapi setidaknya untuk Bojan Hodak ya sudahlah, tutup telinga dan tutup mata dulu, biarkan pemain fokus, biarkan saya meracik tim katanya, biarkan ya taktik dan strateginya saya yang menentukan, ya hasilnya bagaimana ya kita harus terima karena itu memang sudah menjadi kerja keras pemain dan tim pelatih juga. Jadi mungkin teman-teman bobotoh mangga saja mau kritik yang sewajarnya saja, yang sepantasnya saja, tidak menyerang pribadi pemain dan tidak body shaming gitu ya. Udah tua lah, mengatakan udah tua, udah nggak itu. Nah ini ya mungkin lebih elegan saja kalau mengkritik, mungkin ya harus katakanlah di menit sekian kondisinya sudah tidak memungkinkan, misalkan sudah harus diganti atau bagaimana, ya lebih halus-halus saja. Tapi ya itulah ya, berbagai macam latar belakang bobotoh, tapi selama mengkritiknya masih wajar ya mangga saja itu mah. Tapi ya Bojan Hodak sepertinya akan memainkan Victor Igbonevo baik dari menit pertama ataupun ya di babak kedua. Tapi ya kita lihat nantilah untuk ya starting 11-nya bagaimana ya. Tapi yang jelas ya Bojan Hodak mengatakan setiap pemain itu dibayar, jadi mereka punya tugas yang sama untuk menggantikan pemain yang lainnya, bukan pemain yang tidak dipilih. Beda ya teman-teman, kalau memang kata-katanya setiap pemain yang tidak dipilih, ya ini maksudnya yang tidak masuk starting 11 atau yang tidak dimainkan walaupun dibayar, ya wajar karena kan itu bagian dari strategi. Tapi kalau pemain yang cedera ya harus digantikan dengan pemain yang memang tidak jauh dari posisi pemain yang cedera itu, mau tidak mau dia harus main gitu. Jadi beda dengan kalau tidak dipilih. Ya mudah-mudahan lah di sini ngerti gitu ya teman-teman bobotoh juga kenapa Victor dipilih, karena ya satu faktor pengalaman, dia juga pernah bermain di Cina juga dan lain sebagainya. Jadi ya faktor pengalaman di sini mungkin yang digunakan oleh Bojan Hodak. Nah, ada juga pertanyaan mengenai Maklok apakah bisa bermain atau tidak, kan dapat kartu merah gitu. Nah, ini juga pernah kita bahas kemarin, kalau Maklok itu kartu merah kan di Liga 1. Jadi ya menghadapi tim Liga 1 ya memang tidak bisa bermain gitu ya. Kalau memang kemarin contohnya menghadapi Madura kan tidak bermain, tapi kalau di ACL 2 ini beda untuk peraturannya, untuk ya regulasinya
katanya juga tidak ada hubungannya dengan Liga 1 sehingga ya sudah bisa bermain walaupun kemarin sempat memulihkan sedikit cederanya. Ya maklok apa ya, dibawa gitu ya, sudah pergi dengan tim skuad Persib Bandung yang lainnya ke Cina untuk menghadapi Zhejiang FC teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya tuh, Rezaldi Bule, kenapa Bule tidak dimainkan katanya. Nah ini juga Bojan Hodak tidak mau ngambil resiko, ternyata Rezaldi masih agak sedikit cedera teman-teman, walaupun memang sudah latihan pertama gabung sebelum DDS gitu ya, tapi ternyata masih ada beberapa hal yang dikhawatirkan oleh Bojan Hodak dan tim dokter gitu, jadi ya masih diparkir dulu, belum dibawa ke Cina juga, sehingga ya mudah-mudahan dengan jarak nanti libur FIFA Match Day ini ya bisa dimanfaatkan oleh Bule, segera pulih menghadapi Liga 1 selanjutnya sudah bisa dimainkan gitu ya. Jadi ya Rezaldi juga masih ada sedikit keluhan lah, atau sedikit yang memang masih dikasih rekomendasi tidak dimainkan oleh tim dokter dan juga oleh tim pelatih teman-teman. Itu mungkin hal yang hari ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.